akan membahas masalah kemandulan pada pria atau istilahnya infertility in male. Definisi dari kemandulan itu sendiri adalah pasangan yang telah menikah dan tidak ada keturunan selama 1 tahun tanpa alat kontrasepsi. Kemandulan itu sendiri bisa diakibatkan oleh faktor pria maupun faktor wanita. Sampai saat ini kita mengenal bahwa faktor pria hanya sekitar 40%, sedangkan faktor wanita penyebabnya bisa sampai 50%. Beberapa abnormalitas dari sperma yang perlu diketahui. Yang pertama adalah oligosperma. Oligosperma artinya jumlah spermanya yang kurang. Kemudian ada astenozoospermia, artinya pergerakan sperma yang kurang. Kemudian teratozoospermia, artinya bentuk atau morfologi dari sperma yang mengalami kelainan. Kemudian ada gabungan dari ketiganya, oligo-asteno-teratozoospermia. Hal semacam ini perlu kita ketahui karena di dalam hasil pemeriksaan analisa sperma biasanya tercantum di hasil dari pemeriksaan tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan organ reproduksi pada pria. Jadi organ-organ ini perlu kita jaga supaya organ reproduksi pria ini tetap terjamin. Ya. Bisa kita mulai dari testis. Inilah pabrik untuk produksi sperma. Organ reproduksi pria ya meliputi organ yang ada di dalam testis. Kemudian yang di luar itu meliputi penis dan saluran penis. Testis inilah yang menjadi peran utama untuk terbentuknya sperma karena proses spermatogenesis berasal atau bermula dari adanya testis. Kemudian dia melalui salurannya yang dikenal dengan vas deferens, epididymis dan sebagainya menyalurkan sperma itu ke dalam saluran uretra. Jadi organ reproduksi inilah yang patut kita jaga untuk kesehatan atau berlangsungnya proses fertilitas. Untuk proses pematangan sperma sendiri, selain adanya testis, kemudian testis ini akan dicampur dengan beberapa kelenjar, diantaranya kelenjar dari prostat, ya, kemudian kelenjar di vesicula seminalis yang berada di belakang dari kantong kemih, kemudian dengan cairan-cairan tubuh lainnya seperti uretra, sperma akan disalurkan melalui saluran sperma menuju ke ujung dari penis dan keluar sebagai ejakulat. Kita kembali ke penyebab kemandulan pada prima. Yang pertama adalah kemandulan yang disebabkan karena pretestikuler. Ada beberapa penyebab, diantaranya kelainan hormonal. Ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kelainan di otak. Kelainan-kelainan hormonal tersebut diantaranya kadar testosteron yang rendah. Kemudian ada diantaranya seperti kencing manis. Ada gangguan hormon pertumbuhan. Hal semacam ini bisa mempengaruhi produksi dari sperma. Penyebab berikutnya adalah penyebab yang disebabkan karena faktor dari testikuler. Jadi kelainan tersebut terjadi pada testisnya, diantaranya seperti varikokel, ya. Kemudian adanya infeksi yang terjadi pada testis seperti infeksi orkitis dan sebagainya. Yang ketiga adalah faktor post-testis, artinya pada proses distribusi sperma untuk keluar melalui saluran sperma itu mengalami gangguan, diantaranya seperti infeksi di saluran kemihnya, seperti infeksi uretritis atau gonore. Kemudian pasien-pasien yang pernah mengalami vasektomi, hal ini juga akan menghambat terjadinya penyaluran sperma ke organ yang semestinya. Pemeriksaan yang perlu kita lakukan untuk menunjang adanya infertilitas pada pria ini adalah pemeriksaan analisa sperma, di mana analisa sperma ini kita lakukan dengan in absentia atau tidak keluarnya sperma selama 3-4 hari. Berikutnya adalah pemeriksaan ultrasound atau pemeriksaan USG yang dikerjakan terutama pada buah jakarnya. Ini untuk mendeteksi adanya varikokel ataukah ada kelainan-kelainan pada buah jakar. Kemudian apabila ditemukan pada analisa sperma tidak adanya sperma, maka pemeriksaan yang kita lakukan adalah biopsi testis. Biopsi testis ini diperlukan untuk menentukan ada tidaknya sperma di dalam testis tersebut. Perlu diketahui ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kemandulan pada pria tersebut. Di antaranya adalah faktor lingkungan, seperti orang-orang yang suka minum alkohol. Kemudian ada beberapa obat yang juga akan mengganggu proses pematangan dari sperma. Juga ada beberapa pasien yang suka merokok, tentunya akan mengganggu produksi atau pematangan dari sperma tersebut.
Penyebab yang lain adalah tidak turunnya buah jakar atau tidak turunnya testis ke dalam kantong jakar. Hal ini biasanya sering terjadi pada anak-anak di mana orang tua tidak meraba adanya testis di dalam kantong jakarnya. Obat-obat yang sering berpengaruh terhadap pematangan sperma diantaranya adalah kemoterapi, kemudian obat-obatan golongan sulfa, kemudian obat-obatan seperti simetidin itu juga harus kita perhatikan karena dia juga akan mengganggu proses pematangan sperma. Terapi untuk kemandulan ini bermacam-macam tergantung dari apa yang kita temukan pada pemeriksaan awal. Apabila penyebabnya karena hormonal, maka yang perlu kita lakukan terapi adalah hormonalnya. Di antaranya adalah injeksi hormonal ataupun yang terjadi apabila terjadi gangguan disfungsi ereksi, maka disfungsi ereksinya akan kita koreksi. Apabila pada pemeriksaan USG kita dapatkan adanya varikokel, maka terapi yang sesuai untuk meningkatkan produktivitas dari sperma itu adalah terapi untuk varikokelnya, yaitu varikokelektomi. Ada beberapa terapi pembedahan yang kita kenal, diantaranya adalah vasovasostomi atau menyambung saluran sperma apabila terjadi sumbatan-sumbatan di saluran tersebut. Kemudian ada beberapa terapi juga yang kita kenal seperti repair dari varikokel atau varikokelektomi. Juga kita sempatkan untuk mengambil sperma, kemudian dalam proses bayi tabung sperma tersebut akan dimasukkan langsung ke dalam sel telur. Jadi jika ada pasangan muda yang sudah 1 tahun menikah namun belum memiliki keturunan, maka sepatutnya untuk segera memeriksakan diri. Pihak istri bisa memeriksakan diri ke dokter kandungan dan pihak suami bisa memeriksakan diri ke dokter urologi. Di sana akan dilakukan pemeriksaan yang lebih mendetail terhadap kesehatan organ reproduksi pria. Datanglah ke klinik urologi di Rumah Sakit Pertamina karena di situ akan dibantu untuk menemukan masalah apa yang timbul dan kemudian akan dibantu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.